Ntar kan aku punya di tag ya. Udah, Ci. Oke, halo Bro and Sis, selamat sore semuanya. Wow, luar biasa ya. Kita hari ini jumpa lagi dengan saya Putu Desi Arestuti. Iya, hari ini kita akan membahas topik yang luar biasa. Karena saya juga mendapatkannya dari orang-orang yang luar biasa. Ya, love always wins. Kita harus menyadari bahwa cinta adalah anugerah yang luar biasa yang Tuhan kasih. Cinta adalah sesuatu yang paling berharga sehingga kita bisa merasakan, kita bisa bahagia karena cinta. Ya, sebelumnya saya mulai acara ini, kita akan melihat yang satu ini ya, karena ada sesuatu yang harus Anda saksikan bersama di sini ya. Ini ya. Oke, luar biasa banget ya. Nah, itu tadi seseorang yang luar biasa, sepasang yang luar biasa. Bapak Ikede Nyoman Suwandi dan Ibu. Hari ini beliau berdua akan menemani kita bersama di sore hari ini ya. Yang boleh Bro Ensis nyiapin kopi atau cemilan-cemilan sambil dengarkan cerita mereka yang luar biasa menginspirasi ini ya. Oke, saya akan panggilkan Pak Gede Nyoman Suwandi dan Ibu Kartini. Yeay. Bapak. Oke. Halo, Ya, Bapak. Halo, Halo, Ibu. pagi, Om Pak Swastiastu. Apa kabar, Pak, Bu? Assalamualaikum sama teman-teman yang lain.
Baik, baik kabarnya. Sehat. Luar biasa. Sehat yang Tetap penting. Semangat. Ini kebetulan ketemu sama-sama orang Balinya nih. Jadi sebenarnya yang udah enggak boleh lagi panggil Bapak nggih. Jero. Nggak apa-apa. Jero mangku. Wi ampura Ya. niki. Tapi sebelum jero mangku sebenarnya namanya memang jero mekel gede nyoman swandi gitu sebenarnya. Panjang ya Pak. Gimana Pak? Ya, Diulang lagi. Farmnya itu jero mekel gede nyoman swandi. Itu nama Oke. sebelum kita mencari jero mangku gitu ya. Luar biasa banget. Tadi ya di awal saya itu saya kumpulkan loh dari foto-foto Bapak. Semoga tidak ada yang salah ya. Jadi pengen Luar lagi, biasa loh. pengen lagi. Oh, pengen lagi. Saya tuh kalau ngeliatin video itu ya ampun, kok kayaknya makin senior usianya malah makin happy ya, kemana-mana berdua Iya terus. dong, iya dong. Luar biasa loh. Jadi kayaknya kebahagiaan itu semakin mendalam sekali perasaannya ya kalau saya lihat Jero nggak enak manggil Jeronya sekarang ya Pak ya ampura. Hari ini saya panggilnya Pak Wandi sama Bu Wandi aja ya. Ya, boleh. Biar lebih. Boleh. Oke, saya mau Bro tahu Pak. Ensis juga boleh, Bro Ensis Bro juga Ensis. boleh. Oh, biar makin muda ya Pak, luar biasa. Iya. Oke, Pak, sebelum kita kemana-mana nih, saya ingin tahu banget, Bapak sama Ibu dulu ketemunya gimana sih? Singkat aja Pak, boleh ya Bu ya? Singkat ya. Saya ingin tahu tuh. Bro Ensis di luar sana juga pasti ingin tahu. Oke. Mungkin saya dulu ya cerita ya. Saya pada saat itu tahun 2005 ya. Mau ke Bali. Memang mau mencari jodoh. 2005. 2006 ya, 2006. Kok 2006? 1979 kita udah nikah. 1979. Saya bingung, nikahnya 79. Ya, 78. Ketemunya 2006 gimana 2006 jauh ceritanya? amat. Ampura. Memang saya mau mencari jodoh gitu ya ke Bali. Pada saat itu memang kalau sekarang COVID beda anunya. Kalau dulu memang kalau mau lebaran itu kan kereta api itu penuh. Naik aja susah. Naik aja susah gitu ya. Tetapi keinginan saya pergi itu memang kayaknya dituntun harus ke Bali gitu ya. Tapi saya belum pernah ke Bali. Artinya sendiri gitu ya. Nah, terus akhirnya naik kereta berdesak-desakan dan hampir jatuh, ya kan? Hampir jatuh naik di Gambir situ. Begitu sampai di dalam semua pada berdiri, berdempet-dempetan. Kalau sekarang udah nggak boleh lagi kan COVID. Jadi berdempet-dempetan sampai WC pun penuh karena memang waktu itu keretanya tuh kereta senja itu, ya kan senja yang pakai joknya penjalin itu. Nah, ke Bali sampai saya di Jogja baru bisa duduk. Jadi kita berdiri dari sini sampai Jogja baru bisa duduk dan duduknya ternyata di depannya adalah Bu Nyoman. Seorang bidadari. Oh. Bidadari. Waktu itu belum kelihatan bidadari. Langsung Pak terus. Nah, waktu itu ngobrol lah kita. Dia tanya mau kemana? Saya bilang mau ke Bali. Naik apa? Saya juga belum tahu. Saya bilang gitu kan. Nah, akhirnya diminta mampirlah ke rumahnya dia gitu loh. Jadi kan saya menujunya ke Solo. Sampai di Solo naik apa? Oh, naik bis saja menurut dia kan gitu kan. Karena keretanya juga cuma sampai Surabaya. Akhirnya dibantu sama kakaknya, saya dicarikan bis lah sorenya ke Bali. Dari Bali, ambillah singkat cerita, di Bali main, nggak dapat juga tuh jodoh, kan gitu kan? Nggak dapat juga jodoh. Balik lagi, akhirnya balik lagi ke Solo. Akhirnya karena memang kereta senjanya itu harus dari Solo, sedangkan harus naiknya sore, sedangkan saya sampai situ kan pagi. Akhirnya saya mampir lagi ke rumahnya, gitu. Itu awalnya. Saya udah pulang. Tapi dia sudah nggak ada, udah pulang dia ke Jakarta.
saya akhirnya ngobrol sama orang tuanya gitu. Jadi dari situ sebenarnya tidak ada rasa sih waktu itu. Tapi karena waktu di kereta itu saya minta nomor handphone, nomor HP-nya, teleponnya waktu itu. Jadi begitu sampai di Jakarta, coba-coba juga ngetes telepon. Coba ngetes ya. Oke. Ya, kira-kira gitulah. Jadi ketemunya di kereta api. Kalau memang jodoh, dimanapun kelihatannya, itu saya yakin jadinya sekarang. Ternyata jodoh itu dikejar ke Yakin lah, Bali Pak, nggak ya. dapet. Ya, yakinlah kita. Asal kita memang mau mencari, kan gitu kan. Iya, Tapi iya, kalau iya. diam aja nggak dapet juga kan gitu kan. Tapi Betul ternyata sampai banget. saat ini sudah berjalan 41 tahun jalan. Wah, Ya loh, hampir 42 tahun ya Bu ya. Januari kemarin, Bro Ensis, Bapak ya, Ibu ya, bulan Suwandi Juni kan. merayakan yang ke-41 ya Pak. Ya. Sudah luar biasa. Ya memang itu juga saya yakin kalau jodoh itu Tuhan ya. Saat itu tuh saya selamanya tidak pernah pulang lebaran. Kok saat itu saya nekat pulang gitu loh. Saya harus pulang, pengen pulang. Adik saya nganter ke Gambir aja sampai Mbak lihat itu mau naik kereta aja kayak gitu. Mbak nggak usah pulang. Enggak, pokoknya aku harus pulang. Ya ternyata ya Tuhan menuntun. Kita bukan yang ganteng ini gitu loh, kira-kira gitu loh. Gak apa-apa. Tadi kan yang ganteng ketemu bidadari, sekarang bidadari ketemu yang ganteng gitu kan. Jadi biar matching. Ternyata Ya, gitu. ketemukan. Itu kalau bertanya kan awalnya gimana. Luar biasa banget ya. Sekarang apa namanya? Sebelum kita lanjutkan nih Pak, karena pasti cerita-cerita Bapak itu kan saya udah pernah dengar tapi kok kayaknya gimana ya, sangat menginspirasi sekali karena nggak mudah loh mempertahankan itu yang apa sampai demikian kokoh dan kok semakin senior semakin bahagia terus. Saya lihat foto-fotonya ini berjalan-jalan berdua mulu ya terakhir ya. Yang awal-awal aja anak-anaknya diajak ya Bu ya Pak ya. Tapi luar biasanya. Kan kalau pepatah Jawa apa tuh? Witing Tresno, Jalaran Kulino. Jadi semakin ke sini, semakin dekat, semakin dekat. Yang tadinya berjarak, mendekat. Cut. Jadi nah Pak, saya juga apa namanya berharap ya Bro Ensis yang mendengar di luar sana nggak cuma terinspirasi tapi jangan lupa ya karena ini sesuatu yang membuat kita akan jadi bahagia karena mendengar cerita mereka. Dan hari ini saya ditemani oleh seseorang juga yang sangat luar biasa Pak Bu Wandi. Kita sekarang akan citatnya berempat ya 1, 2, 3, 4 betul ya yaitu beliau adalah seorang pengusaha kelas dunia ya Ibu Yuliani Tejokusumo. Ibu Yuliani saya panggilnya Ci Acu biasanya. Hai Ci Acu, apa kabar Ci? Aku di sini nih, ayo ikut nongol. Aku di ikut sini. ngedengerin. Kita romannya Pak Wandi. Karena kalau kita berbicara tentang tema cinta, kayaknya aduh guru saya yang satu ini emang harus apa mendampingi kami untuk semakin belajar banyak tentang cinta. Gitu loh. Ci, ini kan hari ini saya mengajarkan Pak Bapak sama Ibu Suwandi Ci, karena kisah mereka emang luar biasa banget, terutama kepasrahannya juga dengan Tuhan ya, benar-benar karena pada saat nanti kita akan tahu bersama, tapi jangan dikepaskan dulu Pak ya, bahwa mereka sudah memutuskan untuk menjadi seorang pelayan Tuhan atau pinandite kalau dalam agama Hindu. Nah, itu juga keputusannya nggak mudah, Ci. Tapi sebelum kita berangkat ke sana, Pak, saya mau dengar dulu nih, kalau nggak salah, dulu sempat ini ya, Bapak sama Ibu sempat ada kecelakaan ya, Ibu ya? Kalau nggak salah ya? Iya. Yang mana? Itu gimana kejadiannya, Bu? Oh, yang memang. Saya mau iya. Ya, terus. Itu yang kebetulan kita lebaran kan pulang. Saya cuman sama anak. Udah gitu harusnya pulang hari Rebo, Selasa suruh pulang sama suami saya.
Akhirnya saya pulang ke Jakarta naik pesawat. Pulang karena ada pertemuan di kantor Bapak di PU Lebaran kan. Nah, sampai di rumah anak untung saya turunin di rumah, langsung saya berangkat lagi ke Jakarta. Jakarta Pusat. Belum sampai ini baru keluar di Karawaci. Nah, kecelakaan itu mobil saya hancur. Muka saya udah nggak tahu kayak apa gitu ya. Nah, di Solo dikabarin, dikirain saya udah kecelakaan pesawat. Semua pada tangisan, akhirnya berangkat semua ke sini. Ternyata saya masih diberikan kesempatan untuk meneruskan ya untuk pengabdian ke masyarakat. Itu tahun 96. Tahun 96. 96. Teman. Luar biasa. Di situ Jadi pasti. itu saya pakai mobil baru beli ya, baru beli. Waktu itu baru keluar mobil Honda City ya, Honda City saya beli baru. Saya begitu masuk dari Bitung, kan dulu saya tinggalnya di Jatake. Terus kita mau ke Jakarta Pusat, masuk tol Bitung. Begitu masuk tol, saya langsung lari kencang karena terlambat, kita sudah terlambat. Karena sudah jam 7, sedangkan pertemuan sana tuh jam 7 sebenarnya. Saya ngikutin truk di depan saya, lari 130. Tiba-tiba saya dim-dim supaya dia minggir. Dia memang seperti kayak minggir, tetapi rupanya dia menghindari mobil yang berhenti di depan sana. Saya pikir dia minggir, tetapi dia sebenarnya menghindari mobil yang di depan, mobil depan berhenti karena kecelakaan juga. Akhirnya saya yang tabrak itu mobil yang kecelakaan itu. Jadi dalam kecepatan 130. Kalau orang yang melihat waktu itu ya, setir itu menjadi angka 8. Saya kan nyupir tuh. Sekarang coba benturkan diri kita ke setir. Saya berkali-kali mencoba mobil itu. Saya benturkan badan saya ke mobil itu. Nggak bisa bergoyah. Tetapi itu angka 8 tuh. Jadi di bengkel itu sudah mengatakan, mobil saya kan dibawa ke bengkel, tapi saya dari rumah sakit. Orang bengkel sudah mengatakan, ini pasti sudah meninggal orangnya. Ya, syukurlah dilindungi. Makanya ini mata saya kenapa begini, ini kena kaca, ya kan? Kunyoman bintik-bintik begitu karena kaca depan itu hancur karena ditumbuh oleh kita sendiri. Bersyukurlah. Jadi Tuhan masih bersama saya. Jadi ya mudah-mudahan saya bisa mengabdi kepada umat, kepada warga yang ya melalui FFG, melalui ini saya mungkin mudah-mudahan bisa lebih luas. Itu kira-kira kecelakaan itu. Luar biasa ya, tapi itu adalah salah satu bukti pada Bro Ece semua bahwa kecintaan fisik udah nggak berlaku lagi Bu ya. Apapun yang terjadi sudah diterima bareng-bareng dan justru yang ada rasa kebersyukuran pada Tuhan karena Bapak sama Ibu masih diberikan kesempatan lagi. Dan saya tuh heran tadi yang saya tanyakan kok usia makin senior gitu ya, saya nggak mau bilang tua ya, makin senior ini berdua ini makin raket Ci. Saya tuh bisa lihat ya kemana-mana jalan-jalan berdua. Kemana-mana bikin iri deh, bikin iri udah muda deh, aduh. Makin afdol berdua tuh, kayaknya dunia milik berdua yang lain minggir gitu. Sepertinya begitu, memang begitu. Beruntung sekali. Kira-kira apa tuh Pak yang membuat Bapak sama Ibu bisa semakin kok berdua tuh semakin dalam ya rasa cintanya ya, luar biasa banget loh. Mungkin saya perjalanan ini memang namanya cinta ya, seperti pepatah tadi. Apa tadi? Tresno jalanan saka kulino. Itu dia. Jadi cinta itu semakin dalam setelah kita jalani bersama. Ada kerikil-kerikil yang ada, memang itu ujian dan bagaimana kita menghadapinya. Ya itu tadi judulnya sama itu. Cinta
akan selalu menang, kan gitu kan. Jadi karena cinta kami ini memang untuk apa lagi memikirkan hal yang berdua aja, ini satu aja nggak habis gitu ya nggak? Satu aja nggak habis. Itu yang Dahsyat. powerful tuh. Satu lagi gini. Jadi semakin saya ke sana, waktu kita bootcamp FFG ya. Jadi Dipertemukan Oh, yang training dulu saya internasional itu, tidak Pak ya? merasa tidak ada masalah Hmm. sebelumnya ya. Makanya ditanya sama Desi itu, Pak, bootcamp. Apa itu bootcamp? Saya nggak ada masalah gitu kan. Tapi ternyata kenyataannya setelah saya melakukannya itu, disitulah semakin dalam cinta saya. Ternyata masing-masing itu tahu kelemahan kita sendiri, kelemahannya dia bisa sendiri, memperbaiki. bagaimana cara memperbaikinya juga Ciacu tuh yang ngasih tahu tuh bagaimana merilisnya, bagaimana pokoknya Makanya beliau hadir sore hari ini, Ciacu Pak. deh. Bersyukur sekali kita ikut komunitas ini. FFG. Iya. Iya. Itulah kira-kira. Kenapa semakin ke sini ya semakin kita dekat, semakin kita menyatukan visi kita. Kenapa sih kita hidup di dunia ini, mau kemana sih? Kira-kira gitulah. Malah jadi makin sinkron ya, Pak, makin sinkron, raket semakin gitu ya. Ya. Aduh, Waktu memutuskan. Terima Saya kasih loh, ingat Ciacu. itu. Oh, yang terima kasih ke kalian berdua ini. Kalau aku bilang Des, kalian kamu yang benar-benar berperan banget sangat besar untuk Bapak dan Ibu. Dan sebetulnya Bapak dan Ibu kan they are is someone gitu loh. Aku kalau ngelihat kalian berdua mah, aduh, luar biasa sekali deh. Sebetulnya kalau iya, ini baru kemarin kita dengar juga ceritanya itu ya, sharingnya satu pasang couple nih ya. Sebetulnya mestinya nih dibarengin semua nih. Karena yang untuk usia pasangan yang sampai di atas 40-50 tahun, ini kalau sharing luar biasa banget loh. Buat pembelajaran, dan kalau memang ngedengar perjalanan kalian, itu tadi saya dengar, wah. Terus foto-fotonya juga begitu. Foto-foto dahsyat itu. Ada yang satu yang belum lupaan Ciacu. Itu foto yang ke India, yang gratisan itu Ciacu. Aduh, saya cari-cari kemana itu. Gratis dari FFG kan dulu kan. Iya. Ke India selama 12 hari loh dikasih gratis itu. Iya ya. Tapi Sayang Ci, tidak lanjut. sebelum kita ngeliat perubahannya Pak Wandi sama Bu Wandi nih Ci, apalagi tadi beliau berkata bahwa justru karena salah satu dampak positif dari bootcamp itu hubungan beliau berdua makin raket, makin sinkron, makin luar biasa deh pokoknya. Nah ini sebenarnya Bro and Sis, Pak Wandi ini tadi itu ya rumusnya bahagia selalu, makanya badan jadi sehat. Sehat dan bahagia. Ya, Pak Wandi ini sebenarnya adalah juga seorang artis loh. Artis loh, Ci. Ini yang saya nggak pernah tahu loh, Pak. Saya kayaknya kecolongan di sini nih. Nggak pernah tahu loh. Jadi ini mesti dikeluarin semua ini, Des. Hari ini mau dibongkar semuanya. Bongkar semua. Bener loh, supaya pada tahu semua. Coba minta tolong dong aku sama temanku ya. Biar kita lihat bareng-bareng videonya. Penyanyi loh, Pak. Tahun berapa, Pak? Tahun 2001 ya. 2002. Ya. Oh, nyanyinya lagu apa? Album kita isinya 12 lagu. Ini yang kita share tadi cuma 2 lagu. 2 lagu ya? Ya. Kita harus dengar. Tapi nggak tahu tuh di nama Desi 1 lagu apa. Ini mau bawa satu kenangan tersendiri nih Pak ya buat Bapak ya. Wah Desi emang jago. Judul albumnya Darting. Bapak sama Ibu dahsyat nih. Kita mesti musik. Makanya setelah lagu Darting itu, jadi dia mikir ngapain cari-cari yang cantik-cantik, bikin pusing katanya. Satu aja nggak habis sih. Tadi kan bilang begitu. Kalau tiap orang punya prinsip kayak gini keren juga loh. Iya, apalagi sekarang kan banyak banget yang maaf ya kawin cerai. Kayaknya cerai itu sesuatu kata yang gampang diucapkan loh. Apalagi ketika mereka merasa memiliki kemampuan untuk ya udahlah aku sendiri aja gitu. Itu sebenarnya nggak bagus banget gitu.
Nah, ini sebentar, Pak, sambil nunggu share screen-nya yang di apa namanya albumnya Bapak tuh. Karena ini jangan-jangan teman saya Tapi nih. di album itu ada positif, ada negatifnya. Jadi Itu pada zaman saat dulu itu, punya ya? Hah? Itu yang zaman dulu punya ya? Zaman dulu Ya. punya. Jadi itu ada juga kerikilnya di situ, gitu loh. Kenapa Oh, nggak apa-apa kerikil? nanti dibawa memori untuk ini supaya bisa tahu kalau dulu tuh seperti apa, sekarang seperti apa. Ya, Pak, boleh juga tuh Dulu nanti belum sharing, Pak. bootcamp. dulu kan belum Hah? bootcamp. Sebelum bootcamp ya? Saat itu belum Iya, bootcamp. Sebelum bootcamp ya. Berarti bootcamp tuh pengaruh sangat besar sekali ya Pak dalam hidup kalian Dan Wah, berdua ya? manfaatnya sangat sangat besar sekali. sangat besar sekali. Sehingga saling percaya, saling kalau naik perahu itu mendayungnya itu satu tujuan gitu loh. Itu. Nanti boleh juga tuh dengar Pak. Kalau Bapak sama Ibu tuh tanggapan Bapak sama Ibu pandangan bahwa tadi kan Desi senggol dikit tuh tentang banyaknya sekarang perceraian. Oh, ini kita dengerin ini dulu deh. Nih. Wah. Wow. Ayo kita joget. Oke. Pak, Kenapa gak dihabisin? itu siapa? Ini udah mau joget sih jempolnya sih. Ya ampun. Mulai gerak nih saya. Saya baru mau mulai gerak. Dipancing. Nanti Dipancing, saya ini mah musik saya dulu. share album saya ke Ciacu ya. Saya nggak tahu nanti nih berapa lagi 100.000. Nanti lupa nanya maunya joget mulu di jempol kan jadinya kan. Luar biasa. Kita gerakan Bapak. ada tangan aja ya. Iya. Itu wajah artis banget. Ibu apa nggak cemburu, Bu? Waktu itu, Bener Bu. deh. Kenapa? Itu ngomong sebelum married atau sebelum ketemu ibu atau sudah ketemu Sesudah. ibu? Sudah itu udah Kan saya married. Ci. Saya Sudah, married tahun sudah. 79. Tadinya mau Marriednya 79 jadi artisnya tadi 2001 ya, Pak? 2001 yuk, ini 79 Ya 2001. Wah, ampun. Bu, ayo dari Ibu dulu. Bapak nggak boleh jawab ya. Ibu yang jawab nih. Katakan biasanya selalu kalau diajak artis aja. ada pengagum. Gimana, Bu? Bapaknya lalu dirayu-rayu suruh bikin lagi deh. Tidak, sekali cukup saya bilang gitu. Soalnya suami saya tuh orangnya gampang suka kasihan gitu loh. Jadi gitu ya. bahayanya itu kasihan itu. Kalau dideketin orang, ya Kasihan sama cewek cantik kan nggak apa-apa. Bahayanya di saya sempet ini. No comment. Nggak usah sekali aja saya bilang gitu. Karena nggak percaya. Bali itu ada namanya hukum karma katanya. Kalau orang yang tahu karma, kalau dia melanggar dosanya kan lebih baik. Tahu kalau itu berbuat salah, nasihatin saya. Kalau saya diajarin tahu hukum karma di Hindu, karena saya juga masuk Hindu kan sejak nikahan aja. Tadinya kan kepercayaan saya lain. Nah, Ya. Hindu itu ada karma gitu loh.
hal-hal ini tuh nggak usah kamu ini. Kalau ini nanti dosanya dia sendiri. Makanya sekarang kalau dia berbuat yang aneh-aneh, tuh lihat dosamu tuh tumpuk undung nggak biar gitu. Makanya akhirnya Kita nggak minum dulu. kita Minum dulu. pakai vitamin. Pakai Oh, iya, vitamin iya, dulu. Ayo. Nah, itu kerikilnya, Ci. Luar biasa Ada loh. Nah, jadi ada kerikil, tapi kalau memang Bukan kerikil cinta lagi, kita, bunga-bunga. Percaya. Bunga-bunga dalam situ. Saling percaya. kerikil Jadi, dalam bunga-bunga. itu. Bunganya bunga beneran Desi. Ya, Cuk. Iya, Ci. Ngelihat yang Tapi satu, lihat nggak, di Mbak satu Desi? yang lagu. Tadi itu salah satu kepasrahan ibu ya. Artinya gini, pasrah dalam arti gini. Kan saya diajari karma. Ya udah. Lihat aja nanti hasilnya kalau macam-macam kan gitu, Bu. Artinya kan biarkan Tuhan Dia yang kan takut menghukum gitu, Bu sendiri. ya. Akhirnya takut sendiri kalau mau berbuat. Gitu. Dahsyat loh. Pegang Bapak senjata, senyum-senyum Des. tuh loh di samping. Pegang senjata, Des. Tapi ini dahsyat. Aduh, itu boleh ditonton nggak ya? Apa disensor, Ci? Ini Luar di-upload nggak biasa. Nggak bisa di-upload nih, 18 tahun ke atas ini. Ada Pak, lagu Bu. lagi? Ada lagu Hah? lagi? Ada lagu lagi? Cukup yang tadi dulu aja, Ci. Nanti kalau enggak goyang-goyang terus kita. Tuh, ini lanjut nih. Nah, ini seru nih, Ci. waduh. Wow. Ini, Des. Saya apa nggak berantem? Salah siapa tuh? Enak kan lagunya, Ci, ya? Ya. Putri Ayu, engkau lebih dariku. Sungguh aku suka kamu. Terus terang ku katakan kepadamu, ku jatuh cinta denganmu. Aduh, ini harus sensor yang ini. Ini serius nih, saya udah bertahu nih kalau Ani nih. Kalau Ani nih simpen rahasia nih. Dahsyat juga. Ibu, Kalau Ani, ini simpen rahasia nih, Des. Kamu kalau nggak bawa begini, aku nggak tahu loh ini. Wah, ini rahasia besar nih, di balik Itu tahu bawah lagi. nih. Itu justru teman-teman kantor yang mukulin. Bu Nyoman ini suaminya kayak gitu dikasih aja katanya. Kalau saya udah gebuk, saya udah ini katanya gitu. Tapi bersyukur suami saya tuh di situ, saya juga ada di situ gitu. Jadi dia apalagi itu kalau selalu Ibu ada di terbuka. situ, ngelihat adegan klip yang peluk-peluk itu gimana, Bu? Peluknya beneran loh, Bu. Itu kan klip Ada untuk sensor lagu, ya kan? Ya itu makanya saya tuh nggak mau kalau terus-terusan, sekali aja cukup. Gitu. Nggak kuat juga. Nggak apa-apa. Yang penting Love udah ngerasain bagaimana jadi penyanyi. Gitu. Bu, Oke, nyicipin aja love ya. always nyicipin win, aja ya. Bu. Always win. Cinta Karena Bapak ke kalau Ibu tuh punya luar biasa. keinginan, kalau punya keinginan belum terlaksana itu pikirannya ke situ terus. Nah, sekarang Sekarang keinginannya keinginannya itu Grand Mentor. bagaimana Nah, Grand kita Mentor. jadi Grand Grand Mentor. Mentor. Kalau Grand belum Mentor, tercapai Pak. itu ya terus jalan ke situ terus gitu loh. Intinya Oh, ini menarik itu. banget loh. Des, Itu mau saling thank you mengerti, banget sama Ci. kamu, ha? Bener, itu saling mengertinya Ibu sama Bapak. Saling mengerti. Ibu tahu itu berat buat Ibu, tapi kalau Bapak nggak dilakukan apa yang kepikiran terus kan, walaupun senep ya Bu ngeliatinnya ya pasti ya. akhirnya nanti di belakang saya nanti kan lebih baik sekali di depan mata saya udah gitu. Oh cuman Ini sementara. Oke. Ibu ini luar biasa nih. Cacu kalau ngelihat value dua orang ini, pasangan ini,
Kira-kira gimana, Ci? Cintanya itu sudah bukti love always win. Nah, biar cemburu juga, Oh, aduh, ya udah deh gitu. Ci. mari kita dengerin dari Bapak sama Ibu. Gimana cerita kisahnya? Pasti kerikil kalau tadi bisa lolos tes segala macam kan perjalanannya luar biasa itu deh. Lolos tesnya banyak. Mungkin gini. Kayak apa? Ya. Pada saat itu memang menjadi kerikil di dalam bunga yang indah kan gitu ya. Kerikil di dalam bunga. Kenapa kerikil? Ya itu tadi pegangan begini sama cewek cantik. Buka celah tuh ya. Itu buka celah tuh. Tahu nggak? Malamnya tuh ibu ngadepnya ke sana tidurnya, saya ngadepnya ke sini tidurnya, ya kan? Tapi kalau tidak diselesaikan secara cepat, nah itu tadi cinta akan mengalahkan semuanya, gitu loh. Jadi karena kita melihat visi kita jauh, ya hal-hal yang begitu itu kan sifatnya kerikil-kerikil. Tapi kalau kerikil dibiarkan berjalan terus, berbahaya juga kan gitu kira-kira. Nah tapi itulah yang Ci Acu kasih tahu bagaimana cara merilisnya, bagaimana cara menemukan masalah kita. Nah itu saya tidak akan lupa tuh Ci, ya kan? Walaupun Ci Acu kadang-kadang suka cara menunjukkan ngaget-ngagetin. Saya di bootcamp terus lang waktu pertama-tama masuk sehari itu kan, wah ini, waduh, saya pikir cewek cantik kok menggebu-gebu. Tapi ternyata itu Ci, saya dapat betul di situ. Saya dapat betul di situ. Bagaimana cara menemukan masalah kita, cara merilis masalah kita. Walaupun sampai sekarang saya belum bisa 100% ngikutin Ci Acu ya, karena ya belum selesai kesemuanya kan gitu kan. Ada aja yang harus saya rilis. Saya harus rilis supaya saya bisa berjalan sesuai dengan arah yang benar kan gitu Ci. Salut sama Ci Acu. Saya terus terang aja nggak bakalan lupa ilmu itu gitu loh. Saya nggak bakalan lupa. Pak, ilmu boleh disalurkan kalau seandainya orangnya tidak untuk dalam tahap yang memang seperti kayak Bapak dan Ibu menghambakan diri dengan kesenioritasan kalian berdua, gitu siapa saya gitu loh. Artinya Ya, saya betul, cuma bagian saya cuma bagian badan yang menyalurkan aja. Tapi sebetulnya adalah dari kuncinya kan di Bapak sama Ibu. Kalau saya bilang sih kalian berdua luar biasa dalam dari jembatan cintanya itu yang kayaknya gitu kerikil datang lewat. Tapi kalian tahu kapan stop gitu. Dan Bapak juga menerima, Ibu begitu bijaksana. Bapak gini, saya rasa sebetulnya pada saat ikut bootcamp, jadi membantu meluaskan semua gitu. Membalikkan apa yang sempat kemana. Tapi betul, Bapak, barusan yang Bapak barusan bilang ya, Bapak pada saat Ibu. Jadi Ibu kayak semacam memagari, tapi bukan melarang gitu. Itu kan bijaksana sekali, Bu. Mengingatkan Bapak gitu, Bapak nggak sampai kemana sudah diingatkan Bapak sendiri stop gitu loh. Wah itu dahsyat. Itu yang dikatakan one unity one heart. Makanya kenapa kalian anak-anak juga begitu dahsyat. Ya mudah-mudahan saya juga bisa berjalan sesuai dengan harapan kita kan gitu kan. Ya. Oh iya, Pak Wandi sama Ibu kan dikaruniai satu putra satu putri ya. Ya. Yang pertama siapa Pak namanya Pak? Yoga, nama lengkapnya. Igede Putu Yoga Ruda. Udah punya cucu 2 juga ya dari pasangan dua Yoga dari sama dia. Ya. Adiknya Siluh Made Rani Rahayu. Sudah punya cucu 2 juga dari situ. Jadi semua saya 4 cucu. Cowok, cewek, keluarga besar loh, Ci. Tadi makanya waktu di awal video kan aku perlihatkan tuh, kebayang nggak posenya kayak gitu loh, foto keluarga. Gitu kan. Wow. Terus ya. Itu aja iya, keceriaan tuh ada di situ, Pak. Itu kegambar banget di foto tadi. Ya. Luar biasa. Nah, sekarang anak-anak di mana? Di Bali ya? Yang anak pertama di sini bersama saya. Di Yoga kan? Yoga. Yang si Ayu di Bali. Ayu di Bali ya. Jadi cucu terpisah di Bali tuh. Ya, cucu 2 di Bali, di sini 2. Ini kayaknya lagi resto. Yoga boleh nanya Ayu. Satu nggak ke? Iya, boleh banget nanya sih. Satu nggak ke Pak Wandi sama Ibu? Boleh, Pandangan Bapak Ibu
tentang kesatuan keutuhan keluarga gimana, Pak? Gimana Jadi gimana? maksudnya tentang perkawinan sendiri gimana? Tentang Tadi kan perkawinan. Pandangan Oh, Bapak Ibu tentang perkawinan tentang sendiri keluarga, bagaimana? tentang perkawinan, tentang keluarga. Yang tadi disegel Om Desi tentang perceraian gitu, pandangan apa? Pandangan saya begini. Jadi pertama hati ini harus menyatu memang. Kan itu kan. Saling percaya. Itu semakin kita berjalan jauh, saling percaya itu semakin kita tumbuhkan. Kedua itu perkawinan itu bukan hanya kita berdua gitu loh. Karena ada keluarga besar juga gitu kan. Kita kalau cinta saja berdua, tapi kalau dengan keluarga besar kita nggak sinkron, bisa diutik-utik juga sama mereka kan gitu kan. Tapi saya bersyukur jadi kita sama, dia tahu keluarga saya tahu keluarga dia, bagaimana. Bisa menyatu. Jadi intinya begini, artinya kalau detailnya contoh ya, walaupun tidak persis seperti itu. Kalau saya mau ngasih keluarga besar saya sesuatu, saya suruh dia yang ngasih. Tapi kalau dia mau ngasih keluarga besarnya dia, saya yang ngasih. Jadi artinya memang ini saling menjaga kepercayaan bahwa kita, terutama restu ya. Kalau restu dari dua orang tua ini tidak seimbang, artinya keluarga saya nggak restuin, keluarga dianya doang, itu juga kalau menurut saya tertatih-tatih. Tapi saya bersyukur kedua orang tua saya ini merestui dengan sungguh-sungguh dan bisa menyatu. Walaupun yang satu ada di Lampung, yang satu ada di Solo, tapi mereka bersatu. Ketemu bisa bercanda. Gitu. Ya kira-kira gitu sih. Jadi hati ini harus menyatu. Bagaimana caranya? Yaitu cari masalahnya. Kan ilmunya dari Ciacu ya. Nah, Ciacu. Saya cuma lebih mendalami. Oh, aplikasinya di sini. Kira-kira gitu. Jadi saya justru mau tanya lagi nih Pak ya. Ya. Itu ya nanya ya Des ya. Iya, aku nanya ya. Itu pandangan pertama, cinta pandangan pertama ya. Kalian berdua itu. Bidadari tadi depannya orang ganteng ada bidadari. Kalau Nyoman pandangan ke berapa ya? 50 apa? Pernah begini, Ci. Ada masa lalu. Pernah begini, Ci. Jadi sebelum saya pacaran sama dia, saya pacaran sama orang lain, gitu loh. Dan pada suatu saat terjadi di berdua tuh. Jadi artinya pacar saya ketemu di tempat, gitu ya. Nah, dia saya ajak, gitu loh. Nah, saya taunya dia tulus hatinya ke saya, disitulah. Karena yang satu itu, ya saya bisa membaca ketulusan hatinya di titik itu, pada saat itu. Kenapa? Karena pacar saya yang satu itu seolah-olah ingin menguasai saya. Tapi dia walaupun, kan satu mobil kita. Satu mobil, pulang dari satu tempat, ketemu di satu tempat, gitu. Dia mau ikut. Saya tadinya pergi bersama dia satu mobil. Tapi di tengah jalan ketemulah tuh pacar saya yang duluan gitu ya. Dan itu orang Bali. Kalau ini kan orang Solo. Ikut bareng akhirnya, kan gitu kan. Nah di dalam mobil itu, di situ saya menilai gitu loh. Dia diam aja, walaupun dia ini Bu Nyoman nih, ya diam aja dia, nggak bereaksi apa-apa. Nah, pada saat yang pacar saya yang satu itu sepertinya, oh saya nih yang punya nih, Nyoman nih, kira-kira gitulah anehnya pembicaraannya gitu ya. Jadi walaupun dengan gaya sendiri. Di situ saya menilai, ini kan kita bertiga. Harusnya dia menjaga pembicaraannya, harusnya kan gitu kan. Dia benar, dia diam aja, dia nggak komen. Jadi nggak komen mau apa. Hanya setelah kita pisah dari mobil itu, dia bertanya, siapa tadi? Nah, jadi baru bertanya dia, siapa yang tadi? Jadi sepertinya dia udah menduga, oh ini pacarnya yang dulu kan gitu. Memang begini Ci, saya memang dulunya banyak teman-teman ya, teman kan. Tapi untuk masuk sampai 100%. Teman-teman. Saya dulunya banyak. Teman-teman S ada S-nya gitu kan. Tapi koleksi Pak.
Nah itu. Jadi di situ saya menilai. Titik situ saya menilai. Oh, berarti sebenarnya teman saya adalah dia. Gitulah ya. Jadi karena dia pasrah. Ya, you mau milih saya silahkan. Enggak juga dia kayak. Walaupun saya nggak tahu apa di dalamnya begitu, saya nggak tahu. Tapi yang dimunculkan seperti itu. Jadi itu. Jadi makanya saya waktu itulah saya memutuskan di dalam hati saya, sepertinya dia yang saya cari, walaupun saya pergi ke Bali segala macam nyarinya, tapi ketemunya di jalan. Gitu, Pas the test, Ci. Berdasarkan faith Lewat loh itu, Des. tesnya. Lewat tes tapi berdasarkan faith, memang decision ya, memang keputusan ya Pak ya, feelingnya Bapak ya. Ya, feeling. Dan walau feeling Berdasarkan Bapak tuh feeling itu kan berdasarkan artinya kejadian-kejadian yang ada kan gitu kan. Jadi kejadian itu muncullah feelingnya. Dan feeling itu sampai saat ini rasanya tepat. Kalau saya gini lagi nanti kayaknya Pak bukan rasanya lagi nih, ini udah cop double chop. Ya saya cuma berdoa pada tuh Sang Yang Widi ya, saya diberikan panjang umur bersama, sehat. Melihat Amin. Sukses. Amin. Bisa membantu banyak orang. Nah, luar biasa tuh Bu, dengan yang Ibu katakan terakhir ya. Karena kalau saya lihat background-nya Pak Wadi ini kan sama Ibu kan pebisnis ya. Bisnis owner dan investor sih. Jadi dalam agama Hindu itu ada istilahnya penandita atau juru mangku. Nah, itu sebuah keputusan yang sebenarnya tidak mudah. Dan beliau boleh berdua dijelasin ini nggak? Des, boleh dijelasin dulu, mungkin banyak yang nggak terlalu ada gambaran gitu. Siapa mereka berdua gini loh. Aku juga mau mendengar lagi secara detail, atau Bapak dan Ibu boleh sedikit sharing atau gimana, Des? Ya, nanti saya langsung ke biarkan Pak Wadi yang cerita detailnya apa itu juru mangku, ya, apa itu penandita, dan silakan Bapak Ibu dan kenapa keputusan itu diambil. Ya, nanti ditambahkan ya kalau perlu ya. Jadi berjalannya waktu ini sebenarnya, makanya kenapa saya bilang tadi nama saya yang sesungguhnya walaupun tidak di KTP, namanya Jero Mekel Gede Nyoman Swandi gitu. Itu fam saya, family, ya leluhur saya. Nama Gede itu nama fam, nama leluhur ya. Jadi Jero Mekel Gede Nyoman Swandi gitu ya. Itu nama. Nah, pada tahun 2011 kakak saya itu melinggih menjadi pandita, bukan penandita ya. Jadi sulinggih, jadi pedanda pada tahun 2011. Pedanda itu pendeta, Ci. Pendeta. Oh, pendeta. Okay, Atau pastor. Ya, di atas pendeta pastor. Uskup ya. Uskup. Jadi uskup. Jadi tahun 2011. Begitu itu di Dikse, semua teman-teman itu melihat ke saya. Di Tangerang kan saya jadi ketua Banjar dulu 2 periode. Jadi semua bilang, selalu dibercandain, nih giliran Pak Nyoman nih sekarang nih. Giliran Pak Nyoman nih sekarang nih, kan gitu kan. Nah, dibercandain terus. Nah, artinya sebelum menjadi pandita, harus menjadi pinandita dulu. Pinandita itu pandita lah, pendeta di teman-teman yang Kristen kalau nggak salah. Tapi di atasnya itu kan ada pastor atau uskup ya, gitu ya. Jadi uskup itu wilayah, jadi pastor lah ya. Jadi begitu dicandain terus, itu 3 tahun tuh lamanya. Saya tidak bisa memutuskan, harus berdua, nggak bisa sendiri. Jadi menjadi pemangku itu, juru mangku itu harus berdua, nggak bisa sendiri. Sebaiknya gitu loh, kalau sendiri setelah di Winton terus meninggal satu boleh-boleh aja, tapi kalau mulai harus berdua. Nah, kendala saya kan di dia nih, Ibu Nyoman. Saya tanya Ibu Nyoman, belum saatnya, begitu terus kan. Saya bilang karena sudah sampai ke 3 tahunnya ditanya terus sama teman-teman di Banjar, akhirnya saya kasih tahu, tolong beri jawaban saya sama itu. Jangan menunggu pintar,
Nah, sama kayak Ci Acu bilang, jangan menunggu pintar dulu baru bergerak, tapi bergeraklah nanti akan jadi pintar kan gitu Ci ya. Itu Iya, ilmunya Ci Acu betul. tuh, ya kan? Jadi Iya. sambil berjalan dia ilmu itu akan datang. bertumbuh. Iya. Nah, makanya pada tahun kemarin kami memutuskan diri untuk menjadi Pinandita atau dipanggil oleh orang Bali juru mangku. Nah, itu ada batasan-batasannya, Ci. Jadi artinya nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Nah, banyak lah. Gitu ya. Jadi artinya, nah itu kita jalanin. Tapi pada prinsipnya kita ngayah. Jadi ngayah itu Bekerja tanpa untuk umat ya. pamrih. Nah, gitu. Jadi dan juga untuk diri kita sendiri juga, karena kan semakin meningkatkan apa namanya itu spiritual kita gitu loh. Karena belajar banyak juga Ci. Jadi belajar lagi, belajar mantra, belajar ilmunya. Kalau kita jadi Pinandita terus ditanya tentang kehinduan nggak ngerti jawab, kan susah juga kan gitu kan. Nah, sekarang belajar lagi terus gitu. Tapi berbarengan dengan belajarnya sama Ci Acu gitu Ci. Di bidang Ilmu-ilmunya masuk Jadi jadi komplit pasol gitu ya. Bapak. Ya, kira-kira Faith-nya gitu lah itu Ci Acu. sering lebih kental lagi sih. Kan Ci Acu sering mengajarkan Iya. kami kalau walk by faith gitu kan. Nah, itu beliau berdua ini tambah strong faith-nya gitu. Karena sudah dapat gitu. karena Ini lebih Pak Meta ini membuat ini. Ini yang membuat kita lebih, orang bilang katanya lebih mudah. Gitu. Tiap hari, tiap hari kita nggak pernah terlewatkan minum Luar biasa. dan jadi Jaga sehat. kesehatannya tepat ya milihnya. Itu Di dalam dari kamar, ekstrak beras di merah dalam ya, Bu? kamar harus ada 4 ini di dalam kamar. Apa tuh? Liatin Pak ke tengah-tengah aku bisa beritahu juga. Alpaskin. Alpaskin. Kalau perlu kenapa di kamar ada 4 di sudut tempat tidur itu kenapa? Bukan Pak? hanya 4, kalau 4 itu setiap hari, ya kan? Tapi kalau pada saat-saat tertentu santubu jadi 8 gitu loh. Kenapa? Ada keinginan kan gitu. Jadi semakin dikasih 8, wah pokoknya jos deh ya, gitu loh. Hah? Jos. Jos. Pak itu ngebantu kan ya di dalam sangat membantu. Ya, sangat membantu. Perkawinan di dalam usia-usia senior seperti Bapak Ma itu kan. Ya. Kalau itu juga berjalan baik. Wandi selalu share itu. Kita lebih sehat. Lebih sehat badan sama sehat pikiran. Lebih sehat jasmani rohani gitu dong, Bu. Ibu malu-malu Makanya makin mesra sih tambah senior makin dahsyat ya dua-duanya kan gitu. Karena ada Alpasmin makanya di ujung kamar saya juga. pesan sama teman-teman, artinya jangan takut kita usianya lebih gitu ya, tapi harus dibarengi dengan itu tadi. Pasti muda lagi, gitu kira-kira gitulah. Tapi memang paling penting kalau saya lihat dari berdua Bapak sama Ibu mah kayaknya nih kondisinya yang paling penting kalian berdua happy aja nih apapun yang terjadi. Itu yang penting. Itu paling penting loh, salah satu faktor yang terpenting loh itu. Kalau apapun yang terjadi ditanggapi dengan nggak panik, ditanggapi dengan bijaksana, jadi nggak panik duluan. Ikhlas, dengan tulus, banget. dengan kesabaran. Jadi beliau berdua nih kayaknya selalu memandang dari sisi, artinya gini, ada unsur mengalahnya ya Ci. Tadi kan Ibu misalnya nggak suka tapi ya udah deh demi. Itu yang dibilang tadi kamu bawakan dari sisi love always win. Iya. Itu loh Des yang kamu bilang love always win. Karena aku sih ngelihat pandangan aku ya bahwa Bapak dan Ibu nih love ini yang diambil sebagai fondasi paling dasar. Jadi makanya pada saat ngebawain tulisannya adalah love always win. Jadi apapun yang terjadi menempatkan love di posisi paling atas gitu. Betul. Iya ya Pak ya. Ya. Itu Bapak. Nomor 1 itu love itu. Karena atau kita bilang dasarnya lah itu. Fondasinya itu. Kalau seandainya itu tidak kuat, gampang goyah. Gampang goyah. Sedikit aja jadi masalah. Luar biasa banget. Seperti bangunan. Biasanya seperti gimana Pak?
seperti kalau bangunan. seperti bangunan, dasarnya itu kan pondasinya adalah itu. Fondasinya Love love itu. kan. Ya. Jadi gitu deh kalau yang tadi ya, makanya kan tadi kerikil-kerikil itu lewat karena sebetulnya dengan love tuh. Jadi ibu begitu, jadi ibu bukannya pak gitu kan Bu. Yang ibu Enggak. lakukan dengan love kan. Iya, makanya ketulusan hatinya ibu ini memenangkan muka cantik semua. Jadi Ci, di awal pertama itu, apakah ini yang dikatakan dengan unconditional love, Ci? Salah satunya Oh, seperti yes. ini kah? oh yes, unconditional love. Kalau aku percaya gini, karena gitu untuk unconditional love itu berbagai semua kejadian ya. Suami istri, orang tua anak, oke, misalnya katakan orang sama orang lain gitu loh. Apalagi khususnya kepada orang lain yang bukan ini ya, yang bukan orang yang nggak ada hubungan sama kita gitu. Kalau seandainya pengertian tentang unconditional love itu kita nggak ngerti pemahaman itu, cinta tanpa syarat. Cinta terhadap orang lain yang nggak ada hubungan sama kita, misalnya nggak ada hubungan darah, nggak ada hubungan ini, wah itu udah sampai level yang kita juga diajak untuk itu nih. Makanya kenapa kalian berdua sampai sekarang ini di tempat level yang di situ. Karena basic dasarnya itu, ini terjadi pengokohan di situ aja dari apa yang terjadi barusan. Kerikilnya bukan kerikil tajam loh, itu kerikilnya tajam sekali gitu loh. Tapi dari awal Bapak udah ambil sikap itu, Bapak memilih dengan bijaksana gitu. Tapi walaupun nggak tahu perjalanan ke depan sampai 40 tahun kan kerikilnya kan pasti banyak sekali ya. Tapi 40 tahun ke depan itu siapa yang pernah tahu sih gitu loh. Tapi fondasi yang akhirnya apapun yang terjadi nggak bakal lewat dari fondasi itu. Jadi prinsip ini yang dipegang sama Bapak sama Ibu, Des. Sehingga kerikil-kerikil apapun, walaupun celah itu dibuka, tapi Bapak pegang fondasi itu, Ibu ngomong begitu, Bapak oke, gitu loh. Jadi kayak semacam ada reminder nih, si Ibu reminder. Tapi Ibu ya seperti ini. Nah ini yang Pak Wandi dengan Pak Wandi punya ini gitu loh. Bisa melihat dua orang begini, wah dahsyat tuh. Iya, ini unconditional love. Tapi ini pun yang dasarnya prinsip ini terus akhirnya diwariskan kepada anak-anak. Mudah-mudahan beliau bisa mengikuti. Ini legacy yang sebenarnya luar biasa loh Pak. Karena tidak mudah sekarang ini seperti itu. Legacy ya, warisan yang luar biasa. Luar biasa. Bapak sudah menjadi teladan buat anak-anak dan juga buat banyak orang sebenarnya. Karena dengan fondasi dan di mana, karena gini Ci, jujur saya bilang, saya menangkan judul hari ini Love Always Win tuh karena ngeliat mereka berdua toh. Jadi apa tetap aja baliknya luar biasa. Cinta yang akan menang gitu. Tadi kepasrahan ibu, walaupun ibu juga ya katakanlah don't agree gitu ya, tapi ya udah. Itu kan sebenarnya pengabdian yang kalau dibilang nggak ada pamrih ya. Artinya ya udah asal pasangan saya senang. Tapi juga si pasangan juga mengerti bahwa ada sesuatu yang harus dia jaga sehingga pasangan yang satu lagi yang memberikan kebebasan tidak terluka begitu saja. Ya nggak sih? Luar biasa banget loh. Kalau prinsipnya apapun taruh sebagai love, sebagai fondasi, tenang deh. Pokoknya apapun sekarang, sebesar apapun badai topan yang ada, mau berantemnya dung, tapi balik lagi fondasinya love. Pasti ada kata maaf di situ. Gitu. Jadi sekasar apapun, sebesar apapun tsunami dalam hidup, sebesar apa checking goncangan gitu ya. Tapi kalau dibalikin lagi tentang kembali kepada love itu, semua hilang udah. Walaupun memang proses itu ya kayak gitu loh. Prosesnya jadi bisa gone. Dasar itu kalau itu dasar yang ditanemin itu selalu ada kata maaf jadinya apapun yang terjadi gitu. Jadi itu udah di atas dan beyond, tau nggak Des? Jadi beyond love, unconditional, beyond gitu loh, beyond ya.
Dan kita taruh Tuhan sebagai nomor satu. And then put itu dasar sebagai love kan. Ini yang udah terjadi sama Pak Wandi sama Ibu. Sehingga tingkat level ini sebetulnya yang bisa di-sharingkan lebih yang Pak dan Ibu sekarang sharingkan. Dan itu sampai level yang sebetulnya pengertian kita, karena kita banyak dikacauin juga kan dengan kondisi, keadaan itu, dan informasi-informasi yang contoh kayak tadi kamu bilang gitu. Jadi kayak ngetren misalnya, banyak kan kehidupan yang ngetren, nggak ada bilang salah, nggak ada bisa bilang benar, tapi prinsip mana nih yang dipegang? Nah kalau Bapak dan Ibu kan memegang prinsip ini, love always win. Sehingga kalau apapun yang terjadi, badai topan apapun yang terjadi, pokoknya love itu nomor satu. Jadi nggak, akhirnya reda lagi, badainya reda lagi karena taruh itu sebagai nomor satu, sebagai pondasi itu. Jadi kalau ngomong seperti ini, ya termasuk misalnya orang tua sama anak misalnya, wah jangan, tapi kembali ujungnya love, I love you gitu. Saya maafkan kamu, saya maafkan saya, udah clear. Badai topan jadi nggak bakal kena. Musgol macam kena kita pegangan aja gitu, pegangan dengan itu. Misalnya contoh kembali tuh kalau urusan kayak gitu, misalnya termasuk uang kayak, termasuk ini kayak, kan harus ada pondasinya apa? Love kan, kembali love kan. Kalau love sama keluarga, apapun terjadi hal-hal di dalam kondisi keuangan kayak apa kayak, walaupun badai gitu, tapi kalian memposisikan itu sebagai love. I love this. Love will always win. Wow. Bapak Ibu, love always wins, bro and sis. Love always wins. Tapi luar biasa ya. Hari ini sebenarnya saya yakin kita semua belajar banyak, bro and sis di luar sana juga belajar banyak banget bahwa untuk menjaga sebuah keutuhan tidak hanya ya itu love sebagai pondasinya. Tapi ya aduh, sayang banget sih. Kita dibatasi sama waktu nih, Ci Acu, Pak dan Bu Wandi. Aduh, iya benar, oi. Benar. Nggak terasa kan? Babak kedua nanti. Lagunya belum sampai 12. Itu albumnya masih banyak ya, Pak? Kalau saya dengar katanya 12 lagu. Tadi ada 12 lagu. 12 lagu cewek yang berbeda, Pak. Ya? 12 lagu cewek yang berbeda. Ceweknya berbeda. Pasangannya beda-beda, makanya itu. Kerikil banyak. Kira-kira perasaan Ibu bagaimana? Luar biasa banget deh, pokoknya deh. Itu bukan kerikil, itu gunung itu. Untung ya, Mas ya. Tentu, itulah saya bersyukur. Artinya dari cinta, mengerti, memaafkan, kan itu kan. Jadi cinta itu dasarnya membuat kita saling mengerti, saling percaya, dan akhirnya saling bisa memaafkan menuju ke satu titik. Ya, saya begitu. Nah itu perlu banget yang namanya pemahaman spiritual tuh, karena nggak mudah loh memaafkan. Mungkin kata cinta sebagai pondasi, tapi kalau nggak benar-benar diresapi dari hati kita, wah, sebenarnya kita semua belajar dari Ciacu ya Pak, yang gini-gini dari komunitas FFG. Ilmunya Ciacu loh, ilmunya Ciacu. Tapi saya salut sama Ciacu ya. Sudah mendunia beliau memberikan cintanya. Saya baru kepada beliau nih. Kalau beliau sudah memberikan cintanya ke dunia nih. Wah. Luar biasa. Bapak, Ibu, Desi. Harusnya kita dengar satu kali kisahnya Desi. Kenapa jadi hostnya ya? Jadi hostnya nih. Kalau kita nggak ada penyambungnya Desi, nggak ketemu nih kita ya Pak ya. Benar Pak? Kalau kita Desi bukan jadi penyambung ini, kita nggak ketemu di sana. Kembali ujung-ujungnya terima kasih komunitas ini ya. Aduh, benar sih. Karena komunitas FFG itu benar-benar apa? Kalau saya bilang paket komplit ya, komplit banget deh. Paket komplit orangnya. Paket komplit. Paket telur, pakai susu. Manusianya juga makin benar, kesehatannya juga makin benar. Lihat Bapak dan Ibu Suwandi makin ya luar biasa ya, makin sehat. Automatically pasti perasaan apa tadi berpikir positif itu akan mendorong untuk apa makin bahagia dan makin sehat ya Pak ya. Benar nggak ya? Sekarang kelihatan itu umur 40 kan?
Jangan gitu, jangan ngomong di depan yang umur 20. Aduh, oke seperti kata Ciaju tadi mungkin ya bukan mungkin ya nanti kita akan buat babak kedua ya Pak episode 2 Babak kedua. dari ini. Karena sebenarnya masih Hadirin banyak cucu, yang Pak. dieksplor ya. Hadirin Ya cucu. lagu-lagu yang lain belum dimunculin soalnya kan nanti kita. Iya, belum komplit ini. Bang Masih Eka banyak belum yang muncul, Bang Eka. Kenapa, Ci? Bang Eka belum muncul, Bang Eka. Iya. Bang Eka jadi silent ini Ci, watcher dia. Dia jadi apa di belakang layar luar biasa. Iya, benar. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak sharingnya pada hari ini, Makasih, Ciacu. terutama juga Makasih. apa? Thank you, Bapak. Aduh, kita Makasih. banyak belajar Kasih banget. juga sama Ciacu. teman-teman yang menonton hari ini atau Makasih besok. semuanya Kasih. yang Ya. Terima kasih loh Bapak Ibu. Desi doakan ya Bapak Ibu makin sehat dan selalu bahagia. Astu Dan karo. akan selalu menginspirasi dengan banyak-banyak kisah lainnya yang belum tereksplor pada hari ini. Iya kan? Si Acu baru satu Masih babak ada. gitu, baru ngomong tentang Baru satu pondasi. babak. Lagunya baru satu. Baru satu. Iya. Belum Ci Acu 12, terima kasih 12 banget lagi. atas waktunya Ci. Tapi Thank you, ya Bang. mohon Thank you. maaf ini karena keterbatasan waktu kita juga untuk pasti masih ada kegiatan yang harus Ci Acu lakukan. Ci Acu sibuk Oh, banget. sama-sama. Bapak Ibu, saya dapat waktunya beliau ini ya ampun benar-benar deh. Makasih, Indian makasih. kayaknya Indian. Thank you, Bapak Ibu. Terima kasih Karena banyak. orang di Ciacu. seluruh kayaknya orang di seluruh dunia, seluruh benua ya Sama-sama. minta waktu Ini kita beliau. komplit-komplitan. Thank you ya. Thank you Oke, untuk sekali lagi pembicaraan thank today. you Ciacu, thank you Pak dan Bu Andi. Thank you, Oke Bro Ciacu, and thank Sis you, Mbak yang di luar Desi. sana sekali lagi kita ingat ya karena judul itu sudah sangat kuat dan memberikan pelajaran buat kita semua tentunya bahwa love always wins. Jadikanlah cinta sebagai fondasi ketika kita bertindak apapun juga. Karena cinta itu adalah suatu anugerah yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan pada setiap kita. Oke, selamat sore dan saya ucapkan salam sehat dan bahagia selalu untuk Brosis di luar sana. Dan untuk Bapak Ibu yang ada di sini semua, kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.